Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala azza min qa'il fi ba'dil kutubil munazzalah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pribumi, Pak Ustadz, panas, biarin panas, yang penting panas juga bayarannya. Ya. Boleh panas-panasan, boleh? Ya Allah, punya hati banget ini. Biarinlah, mudah-mudahan ini syafaat untuk semua, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gak semangat banget Anda. Masih hidup? Kenapa baca Allahnya cuma sebentar? Cuman dikit, nggak semuanya. Jam 11 ini baca Allah nggak? Baca. Siap semuanya, siap? Siap? Kemana? Biasa di panggung, ini di sini, tapi enak bisa ngajol. Tahu nggak ngajol? Lompat. Bahasa di sana Sunda, kalau di sini campur aduk boleh? Gado-gado campur aduk enak? 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 Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayah manani wallahu a'lam bil muradi. Wa qala Nabi Muhammad. Ibu cinta enggak kepada Nabi? Kalau cinta, man ahabban Nabi aksara minas sholawati. Kalau kita cinta kepada Nabi, banyaklah membaca sholawat kepadanya. Kata ulama dan kata orang bijak, cinta itu ada 3 dengan bahasa. Yang pertama, kata pemuda dan pemudi. Boleh dikatakan boleh cinta kata pemuda-pemudi, boleh. Cerita indah namun tiada arti, itu cinta. Pacaran dekat kandang ayam, pacaran dekat kandang kambing, cinta itu butai atau masa buta. Betul gitu, betul. Kalau menurut orang tua apa nama cinta? Diawali dengan kisah kasih, diakhiri dengan usah gosip. Kalau menurut santri apa? Sayun la yuro walakin la yumassu walakin la yuhasu. Cinta tidak bisa diraba oleh tangan, betul? Cinta tidak bisa dilihat oleh mata, betul? Tapi cinta bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Masya Allah. Tepuk tangan. Itulah cinta. Makanya kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, bergetar hati kita, refleks mulut kita langsung membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Siap membaca sholawat? Siap? Wa qala Nabi Muhammad. Faradallahu ala ummati lailatal isra khamsina sholatan. Falam ajal uraji'u hatta tahfifahum santi kulli yawmin wa laylah. Wa qala Nabi Muhammad arba'un min sa'adatil mar'i ayataylami an'abi. Kita berdoa dulu kepada Allah supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna rusdi wa a'idna min syarri nafsi
Allahumma aghnina bil ilmi wa jayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma anfa' bima 'allamtana bima yanfa'una wa zidna ilman. Yang keras aminnya. Wa zidna ilman wa zidna ilman bi barakatin al-Qur'anil Karim wal hadis wal muallif wa ustadi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Yang keras biar berkah tadi Ramadan rizkinya. Wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa balik muradana fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama yang saya hormati yaitu kepada para alimil ulama yang menjadi warasatul anbiya, para cendekia pakar agama, para ustadz, para hujaj, terutama kepada para ustazah yang hadir pada kesempatan ini. Tidak lupa kepada saudara saya yang barusan udah pergi duluan. Saya dari jalan diteleponan terus sama dia. Sudah saya sampai di sini dia berangkat. Mungkin uji seperti itu. Ternyata tidak solid sama saya. Tapi dia udah pulang, WA ya. Ntar saya kalau udah di rumah, bakal nyimpan. Saya berkatnya saya nggak bakalan dulu buka. Alhamdulillah. Tapi saya udah nyampe sana. Yang kedua saya tidak mau ketipu. Yang pertama udah sampai sana berkatnya udah habis. Mudah-mudahan yang sekarang mah enggak. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan ini para ulama, mudah-mudahan para ustazah dipanjangkan umurnya. Panas tadi ibu-ibu na tengarti mudah-mudahan semuanya panjang umur. Sini para ustazah, amin. Kalau misalkan di kampung sini tidak ada para ustazah, tidak ada para alimil ulama, tidak ada para ustaz, maka kehidupan seperti hewan. Naudzubillah, amin. Nah, maka kita cintai ustazah, cinta sama ustazah. Lamun cek bahasa Sunda mah resep nitahnya apa gawean nama itu mah. Cintai ustazah, insya Allah kita akan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tidak lupa kepada pribumi, kepada Bapak Haji Sarmili dan keluarga, mudah-mudahan beliau dan keluarga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan rizkinya, ditambah-tambah barokah dalam kehidupannya, dan segala hajat-hajatnya yang belum tercapai mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi satu jangan dikabulkan, istrinya jangan nambah. Betul. Setuju? Biasa ibu-ibu suka gitu, tidak tahu keinginan suami. Yang dihaulkan sekarang mudah-mudahan berkeluarga beliau, orang tuanya, anaknya dan saudara-saudaranya, mudah-mudahan ditambah rahmat dan maghfirah dari Allah. Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Tidak lupa kepada keluarganya dan para sahabatnya, umumnya kepada kita semua yang terus menuturi ataupun kita memegang teguh kepada syariatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini saya mau tanya kepada jamaah semuanya nih, cowok maupun ibu-ibu, mau tidak mendapatkan syafaat? Oh, jawabnya yang keras. Mau tidak mendapatkan syafaat? Mau? Tapi harus ada syaratnya. Betul? Kita punya anak cowok sudah berumur 25 tahun mau menikah, punya pasangan cewek, kalau tidak ada syaratnya jadi tidak. Kita mau mendapatkan syafaat Rasul tapi syaratnya belum punya, maka itu tidak akan dapat. Kata ulama syaratnya ada 3. Boleh dikatakan? Boleh. Saya sebutin boleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dasar hadisnya syafaat yaumal qiyamati hakun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaat Rasul itu yakin adanya bukan hanya di akhirat tapi di dunia.
barang siapa orang yang mencintai akan mendapatkan syafaat Nabi. Insya kata ulama syaratnya ada 3. Idla yal jamu kata Ibnu Sorof, idla yal jamu min wujudis syarti wujudil maksud, bal yal jamu min wujudil maksud wujudus syarti. Tidak mesti tiap-tiap ada syarat pasti ada yang disyaratkannya. Setiap ada yang disyaratkan pasti ada syaratnya. Apa yang disyaratkan? Yang 3. Apa ada yang disyaratkan syafaat Nabi? Syaratnya yang 3. Nih syarat supaya kita dapat syafaat ada 3 kata ulama. Yang pertama, kita harus perbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Man ahabban Nabi aksara minas sholawati alaih. Barang siapa orang yang mencintai Nabi, perbanyak membaca sholawat kepadanya. Cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi, rindu kepada Nabi. Saya di sini suka membaca sholawat di rumah. Ceramah kemana-mana saya sering membaca sholawat. Saya tidak bisa meneteskan air mata kalau lagi membaca sholawat sesudahnya baru. Tapi kemarin membaca sholawat saya niat di rumah, di depan raudhah saya akan membacakan sholawat sebanyak-banyaknya. Tapi saya, para ibu, saking rindunya, saking sahdunya, saking tidak kuatnya, cuma 11 kali di depan makom Rasul saya membaca sholawat. Nih, ini yang sama-sama berangkat sama ini sampai 2 kali dia pakai apa? Aplikasi. Ternyata punya bacaan sholawat dari hotel mau membaca banyak, sesudah di depan raudhah tidak bisa. Terkesima Bu dengan wanginya, dengan lihat makomnya yang luar biasa. Maka mudah-mudahan yang pada hadir di sini ada nasib semuanya. Amin. Bisa berjalan ke Baitullah, bisa berjalan ke makom Rasulullah. Ayo kita berdoa dulu supaya kita dimudahkan nasib oleh Allah. Aminnya yang keras ya. Amin. Aminnya yang keras ya. Amin. Kalau sudah sekali ketagihan, insya Allah tidak akan kapok. Karena apa? Sentuhan rahmat dari Allah langsung kepada hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Diam, saya aja yang berdoanya. Ibu mah amin aja. Tangannya ke atas. Kalau tidak ke atas kompanya, batasin semuanya tangannya supaya dikabulkan doanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Kalau aminnya di depan gini grogi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Diam. Gimana sih ini teh? Kayak seolah aja. Itu seolah ikut sama travel lain. Saya kaget. Bang Uje langsung keder. Di Dubai ternyata ikut sama yang lain. Tapi kalau perawan sih dicari cepat-cepat. Kalau seolah ya biar aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Salatan tubalighuna hajja baitikal haram. Wa ziyarati qabri nabiyika alaihi afdhalus sholati wassalam bi husnin wa afiyatin wa salamatin wa bulugil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doanya kalau kita pada sholat. Oh, baca 1 kali aja. Hafal tidak? Hafal tidak? Kalau tidak hafal datang ke Cisarua bawa ayam putih, kakinya koneng, kakinya kuning, kemudian bawa ke Pak Ustadz tanpa ditulisin. Siap? Insya Allah dikirim ya ke Pak Haji Tarmilik, kita minta aja sama dia. Siap. Tapi awas Pak, jangan dibuitin. Para ibu, ini membaca sholawat di dalam kitab apa itu teh? Salah satu karangan ulama. Oh iya, salah daripada Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali mengatakan isi membaca sholawat itu ada 3. Yang pertama, rahasia dari membaca sholawat, kita ini hakikatnya mendapatkan daripada syafaat Nabi. Yang kedua, akan dikabulkannya doa oleh Allah.
Dan yang ketiga, sholawatullah, kita yakin akan mendapatkan rahmatnya Allah. Mudah-mudahan kita membaca sholawat tidak akan bosan sampai kita akhir hayat. Amin. Siap membaca sholawat? Siap. Siap membaca sholawat? Siap. Saya ijazah dari guru saya dari Banten, Kiai Haji Mukhlis bin Kiai Haji Abdurrahman. Kalau ada yang sakit, pegang yang sakitnya, kemudian kita sambil baca sholawatib. Sakitnya apa? Tangan, pegang tangan. Jangan gini, sakit tangan dipegangnya kaki. Kata malaikat, gimana ini? Yang sakitnya mana? Gitu ya. Kalau perut, pegang perutnya. Kalau kepala, pegang kepalanya. Kalau misalkan sakit hati, suaminya main lagi sama tetanggi, itu mah saya bukan urusan saya. Mungkin ngedoa saja itu mah. Siap. Yo, yang sakit pegang sakitnya. Sholawatib kita akan baca semuanya. Siap? Iya. Allahumma sholli. Semuanya. Muhammadin. Sambil pegang yang sakitnya, mudah-mudahan bukan dari sini Allah sembuhkan. Biyatin amda wa nuril wa biyaiha wa ala wa sahbihi. Ya Ibu ya, jadi kalau sakit ini kita jangan punya sangka yang tidak baik. Sakit kaki, ini tetangga mainannya, tahu kemana nyarinya. Jangan, tetangga juga lagi sakit, nyalahin tetanggi. Padahal itu kita punya penyakit asam urat. Tetangga nggak tahu, kok disalahin tetangga. Dosa nggak hukumnya? Awas, satu dosa yang tidak bisa diampuni, dosa suudon sama orang lain ke bawah mati, itu yang paling bahaya. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, kalau kita mau mendapatkan syafaat dari Nabi, birrul walidain, maka kita harus berbanyak berbuat kebaikan kepada orang tua. Makanya saya senang kepada Bapak Haji Sarmili menghaulkan daripada orang tuanya. Mudah-mudahan termasuk birrul walidain, berbuat baik kepada orang tuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayo membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bergemuruh membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terus sallallahu. Ya Allah, aku menghadirkan pada kesempatan ini orang tua saya sudah meninggal yang lamanya sudah 10 tahun yang lalu. Saya menyesali atas dosa-dosa saya. Saya pernah membentaknya. Saya pernah orang tua saya termasuk ibu saya meneteskan air matanya akibat saya mengungkapkan kata-kata yang sangat sakit kepada hati orang tua saya. Ya Allah, ampunilah ya Allah. Saya pengen diberikan keberkahan hidup. Saya pengen diberikan keselamatan oleh-Mu ya Allah. Tapi saya mengakui banyak sekali dosa terhadap orang tua saya. Saya belum bisa membahagiakan orang tua saya. Orang tua saya dulu waktu ada pengen makan di restoran, tapi saya tidak mampu. Tapi sekarang saya sudah ada rezeki, orang tua saya sudah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, bagaimana saya untuk menebus dosa terhadap orang tua saya ya Allah.
Mudah-mudahan dalam kesempatan ini dengan keagungannya Nabi, saya diampuni ya Allah. Saya hadirkan orang tua saya di depan saya ya Allah. Tetesan air mata Bapak saya mengeluarkan keringat yang begitu banyak untuk membiayai saya supaya menjadi anak yang berguna. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku ya Allah. Saya mungkin tidak akan bisa seperti ini kalau tidak ada jasa daripada orang tuaku ya Allah. Orang tua tidak akan mandang itu panas maupun hujan untuk membiayai anak supaya menjadi anak yang berguna. Tapi saya sesudah dewasa menyakiti hatinya ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Dengan berkahnya ini Isra Mi'raj dan peringatan daripada menyambut Ramadan dan acara-acara yang lain, mudah-mudahan berkahnya saya diampuni dosa dengan keagungan Nabi Muhammad SAW ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadikan keberkahan untukku ya Allah. Orang tuaku yang sudah meninggal, yang sudah tiada, ada di dalam rahmat-Mu ya Allah. Yang masih ada, mudah-mudahan diberkahkan di dalam kehidupannya ya Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Ibu sedih tidak? Kangen sama ibu? Kangen sama bapak? Mudah-mudahan kita bertemu di surga nanti, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah ini ya Bu, kita punya anak misalkan bandel banget, jangan kita memarahinya banget, karena kita harus banyak introspeksi diri. Anak mungkin sama kita seperti itu gambarannya, dulu kita juga sama orang tua mungkin seperti itu. Makanya gimana cara mendidiknya? Maka kita bantulah sama ustazah, sama para ustaz untuk dipertebalkan dalam agama supaya menjadi akhlak yang baik. Amin. Maka mencintai anak bukan kita memberikan apa yang dia inginkan, tapi dirikanlah akhlak-akhlak yang baik terhadap orang, terhadap anak kita. Awas Bu, kemarin saya baru mengisi tausiah di dekat Cilendek. Tahu Cilendek Bogor? Tahu tempatnya orang Gil. Banyak penghuni Cilendek bukan orang tua tapi anak-anak, dari mulai anak kelas 1 sampai anak SMP bahkan SMA. Mungkin orang tersebut keracunan game daripada HP. Tidak megang HP tapi dia tertawa. Tidak megang HP tapi dia asa dilihatnya dia itu merasa bahagia, padahal keganggu daripada sarafnya akibat HP. Makanya ibu kalau sayang sama anak, bapak kalau sayang sama anak, memang kalau anak supaya baik tidak bandel diberi HP diem, tapi harus sambil diawasi. Jangan kelamaan, karena radiasi cahaya HP itu bisa merusak daripada mata si anak. Menimbulkan apa? Buta. Tahu nggak rumah sakit sanitarium Safari Ciberem? Tahu? Itu saya dulu mondok di sana hampir 12 tahun Bu. Diajinya yaitu tasawuf sama fikih dan balaghah. Punya tetangga pondok anak kelas 3 HP dari pagi jam 7 sampai jam 5. Ibu, apa kejadian selanjutnya? Matanya buta para ibu. Makanya awas ya, anak jangan dibiarin begitu saja tapi sambil diawasi, karena mengganggu sama belajar dan IQ pola pikirnya, menjadi anak menjadi tidak pintar. Naudzubillah ini. Jujur semuanya, jangan ngebohong. Al-Quran yang terbanyak dipegang Al-Quran atau HP?
Jawab semuanya, sesudah makan. Jawab semuanya, jawab. Sesudah makan. Sesudah mandi. Sesudah ke WC. Cebok atau? Sesudah ke WC HP. Betul kita betul. Ini HP adalah sumber kehidupan di zaman sekarang. Bangun tidur bukan baca doa tapi baca HP. Dikirain mau ngirim uang, ternyata nanyain utang. Melet. Ya Allah hadirin. Nih saya punya teman sekarang udah jadi dokter. Apabila kita tidur HP ditaruhnya di atas kepala, kalau sering sebulan lamanya dia berbuat seperti itu, otaknya akan gila hadirin. Karena radiasi HP walaupun kita tidak digunakan, ini ternyata sentuhan kepada otak kita berbahaya. Maka akan jauhkan kalau kita selagi kita istirahat. Tidak percaya Pak Ustadz, ayo coba. Itu kata teman saya dokter Bu, dokter Salak. Percaya tidak? Makanya awas ya Bu ya, ini mah HP ditaruh supaya nggak tahu suaminya tidur di hanapeun bantal. Ada yang itu ada? Mana orangnya? Aduh, ya dari Bu, masya Allah. Awas, kita punya anak, kalau tidak ada dalam hatinya, tidak ada giroh maupun semangat untuk mengkaji Al-Quran, maka tidak ada akhlak Al-Quran. Pak Ustadz udah bisa anak saya membaca Al-Quran, tapi kalau tidak ada gurunya, tidak tahu ilmu tajwid dan makhorijul huruf. Kata Syekh Jajariyah di dalam kitab Wal Ahdu bi Tajwidi Hatmun Lajimun Ma'lam Yujawidil Qur'ana Asimun. Barang siapa orang yang membaca Al-Quran tapi tidak didasari dengan membaca tajwid dan makhorijul huruf, maka asimun, dosa besar Ibu. Ibu mengirimkan surat Yasin tidak pakai ilmunya, bukan menjadi pahala tetapi menjadi siksa untuk ahli kubur Ibu. Makanya harus rajin mengaji, mengaji. Ayo cepetan mengaji. 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 Siap mengaji, siap? Mengaji ini tidak ada batasnya selagi nyawa ada di dalam jasad kita. Betul? Masya Allah. Mudah-mudahan nih Bapak Sarmil yang mengadakan acara ini, mudah-mudahan beliau diganti keberkahan oleh Allah. Rezekinya ini ya Allah luar biasa disuguhkan kepada para tamu, mudah-mudahan ditambah-tambah lagi rezekinya oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita juga harus semangat. Bapak Haji Sarmili bisa seperti itu ngadain acara, undang sama mubaliknya di Cisarua, saya juga bisa. Bapak Sarmili ngasih mubalik 2 juta, saya mah 4 juta. Hidup Bapak Sarmili. Maaf. Ada itu. Saya jarang ke kuburan, ada orang Depok tidak bisa mengaji. Masa bacaan Yasin sama ahli kubur pakai HP? Anaknya 2, orang tuanya itu ibu sama bapaknya, HP-nya ditaruh di atas kuburan. Yang satu HP-nya baca Yasin, yang satu baca Waqiah supaya dapat rezeki banyak kayak banyak. Yang satu Tabarok, yang satu surat Al-Ikhlas, yang satu lagi baca Falak Binas. Kira-kira nih saya mau tanya sama jamaah yang hadir, jadi tidak? Jadi tidak? Kata guru saya yang dari baru doyong, kalau sama kita digini juga kalau baca Al-Quran tidak dosa, karena dia kalau dimatiin mati, dihidupin hidup. Betul itu betul. Ahli kubur itu butuhnya sama yang dibaca oleh kita. Sesudah saya jarah disamperin, kenapa jaranya pakai HP? Kan saya mah sekeluarga tidak bisa mengaji. Bu, sedih tidak? Sedih tidak? Orang mana Bapak? Orang Depok. Pak Ustadz kalau memang baiknya harus dibacain, tolong dong bantu. Ya udah nggak apa-apa dibantu. 15 menit saya beres. Sesudah pulang saya udah
saya belum sholat duha. Ya udah Pak Ustadz makasih. Ngasih ampun kata saya, biarin. Udah 3 kali ya udah nggak apa-apa. 15 menit dilihat di rumah 500.000. Kalau sejam berarti berapa menit? Hadirin semuanya, ini sedih banget zaman sekarang ada jarah seperti itu. Masya. Mudah-mudahan jamaah di sini pada pintar semua. Amin. Kita harus punya keinginan meraih pahala yang banyak. Apalagi nih di bulan Sya'ban ini, memperbanyak kita kebaikan, membaca 1 huruf dalam Al-Quran di bulan Sya'ban dibalasnya 700 kebaikan. Banyak tidak? Kalau bulan Rajab 70, menginjak bulan Ramadan adalah 70.000 para ibu. Besar tidak? Makanya mudah-mudahan Ramadan ini ibu-ibu semuanya panjang umurnya, bapak-bapaknya juga panjang umurnya, diberikan hidayah istiqomah dalam ibadah, membaca Al-Quran sampai beberapa khatam. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, kalau kita sudah meninggal, kita perbanyak membaca Al-Quran, ntar ada yang nemenin kita di alam kubur. Cahayanya luar biasa. Kata itu cahaya, saya adalah berkah engkau suka membaca Al-Quran. Luar biasa. Maka aku akan menemani engkau sampai hari kiamat. Luar. Tapi orang yang tidak suka membaca Al-Quran, maka tidak ada yang menemani cahaya seperti itu. Mudah-mudahan kita istiqomah ada dalam hidayah, istiqomah membaca Al-Quran. Amin. Pak Ustadz, saya punya anak tahfidz. Kata ulama, barang siapa orang yang punya anak tahfidz Al-Quran, maka hakikatnya dia ini akan menjadi penyelamat di akhirat, akan memasukkan ke surga orang tuanya. Inilah hadiah yang paling luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita dapat hidayah untuk bisa tahfidz. Amin ya Allah ya Rabbal. Terusin. Yang kedua adalah mujizat yang paling terbesar ini adalah Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Ibu-ibu percaya tidak sama Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad? Yakin tidak? Alhamdulillah. Masya Allah Bu, Isra Mi'raj Nabi ini relatif singkat waktunya, tapi luar biasa pengalaman isi-isinya. Termasuk Nabi Muhammad melihat daripada neraka ada satu wanita dan laki-lakinya. Ini kepalanya sama batu besar, kemudian ditimpukin sampai belah kayak belah semangka. Kata Nabi Muhammad, wahai Jibril, ini siapa? Ini adalah umat engkau wahai Muhammad. Kenapa dosanya sampai disiksa seperti ini? Karena dia sewaktu hidup di alam dunia suka melambat-lambat waktu sholat. Ada di sini yang gitu ada? Belah kepalanya. Mau belah kepala mau? Sholat duhur jam 2 belah kepalanya tuh. Ada gitu ada? Pak Ustadz kan lagi masak, ntar aja udah beres masak sholatnya belah tuh kepalanya. Ada lagi Nabi Muhammad lewat lagi sesudah itu lihat gunungnya ini bau bangkai Bu, bau bangkai, luar biasa. Kata Rasul, wahai Jibril, ini apa? Ini adalah sampah wahai Rasul. Sampah apa? Sampah daripada umatmu yang beribadah yang tidak diterima oleh Allah ibadahnya. Makanya Bu, kalau ibadah ini harus sama ilmunya, mengaji sama ustazah, betul gitu betul. Maka ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah. Nih saya mau tanya di sini, kalau terawih kita demen sama yang cepat, demen sama yang alon? Gitu. Mendingan yang alon diterima betul. Yang cepat gerak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini nenek-nenek yang jadi korban. 20 rakaat sama witir 3, nenek-nenek langsung pingsan. Gimana nih? Mau diterusin yang gitu mau? Mau katanya.
Masya Allah. Itu Bu, kalau guru saya dari Bakong Ciawi, kalau orang bacaan yang cepat dari taraweh, maka yang bingung malaikat, kata guru saya. Gimana nilainya ini? Karena ini bacaannya tidak ada mahrot dan tajwidnya. Ada yang gitu ada? Masya Allah. Itu baca kulhu udah ahad aja. Ada yang gitu ada? Masya Allah. Tapi saya pernah Bu ikut taraweh di Al Habib Hussein luar Batang, tahu Bu? Itu luar biasa Bu. 1 jam lewat seperempat itu Bu, luar biasa. Bacaannya enak Bu. Mungkin kalau di sini tidak akan laku imamnya tuh. Saya dulu pernah di Jawa, punya teman dari cucunya Cidahu Abuya Dudiati, tahu tidak? Yang itu tahfidz Al-Quran luar biasa. Sekarang putranya yang diterusin Abuya Dimyati, Abuya Mutadi. Itu kata santrinya, Abuya Dimyati ini terawihnya tidak sama umum dia mah, sama keluarga aja. Mulainya jam berapa? Mulainya jam 11 sampai waktu sahur. Jadi 1 kali terawih 15 juz. Hebat. Kita kira kalau di sini laku tidak? Luar biasa ini Abuya. Pokoknya luar biasa. Berarti nih kalau jumlah nih 30 hari, berarti 2 hari dalam terawih khotam, berarti kalau sebulan berapa kali khotam? 15. Luar biasa. Makanya Bu, yang mudah-mudahan kita mah jangan seperti itu. Kalau nggak bisa, minimnya 1 hari 1 juz, berarti beres Ramadan ini mah khotam. Enggak. Ditanya, Bu, ini udah mau takbiran nih, udah khotam Bu? Baru juga 1 juz belum beres. Ya Allah, kemana aja ini teh? Enggak, Pak Ustaz mikirin ini apa baju buat lebaran. Wah, Allah. Ada yang gitu ada? Nah Bu ya, jadi syaratnya kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi, syaratnya ada 3. Yang pertama, kita harus banyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Yang kedua, kita harus perbanyak memperbuat kebaikan terhadap orang. Yang ketiga, kita harus perbanyak membaca mudah-mudahan ya Bu, Al-Quran ini harus kita pinta sama Allah supaya kita diberikan hidayah istiqomah untuk membacanya. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Terusin. Ada seperempat lagi. Tadi saya melihat Bu dari kitab apa itu ya? Kitab bukan Bukhari, kitab apa itu lupa lagi. Ada Bu daripada yang perkataan Nabi Muhammad. Nih, yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami an Ali. Ini hadisnya Hasan di kitab Muhtal Hadis. Kata Nabi Muhammad, arba'un min sa'adatil mar'i. Nih, saya mau tanya, pengen bahagia tidak hidup? Di dunia pengen bahagia tidak? Di akhirat pengen bahagia tidak? Nah, ini ada 4 yang bisa menjadi kebahagiaan untuk seseorang. Yang pertama yaitu antakuna jaujatuhu solihatan, yaitu mempunyai istri yang soleh. Jawab semuanya, yang soleh. Solehah Bu, solehah. Ini saya mau tanya, ibu-ibu di sini kalau sudah meninggal jasadnya mau busuk tidak? Mau busuk tidak? Kata ulama 10 perkara yang tidak akan busuk daripada jasadnya sesudah meninggal. Yang pertama, orang yang mengikuti daripada perang, memerangi daripada kafir. Yang kedua, orang yang alim yang punya ilmu dan mengamalkannya. Yang ketiga, yang meninggalnya syahid, baik syahid akhirat maupun syahid dunia. Yang keempat,
yang meninggalnya sesudah melahirkan tapi dia masih ada di dalam masa nifas. Yang kelima, nah luar biasa Bu, ini 10. Saya santri Bu, alhamdulillah. Saya punya mertua, alhamdulillah kerjaannya PNS. Yaitu PNS Bu, kalau kerja dari sekarang PNS apa? Mungkin kerjaan 1 bulan ini 4 juta, 5 juta. Benar Bu, benar? Tapi kalau udah berkah ilmunya santri, 1 jam 5 juta Bu. 1 jam? Dari mana sama PNS? Ya aja Bapak Haji Sabir ya. Berarti kita kalau punya mantu santri bangga tidak? Pengen punya cucu santri? Pengen? Aminin semuanya. Saya ijazah dari guru saya, daripada Baru Doyong ya. Masya Allah, ini supaya anak menjadi santri. Kalau mau video nggak apa-apa, stop video aja. Ini doanya baca sholawat, tapi supaya punya anak ahli ilmu. Dasar daripada Nabi, mayyuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang mempunyai daripada anak yang daripada mau jadi anak yang baik di dunia dan di akhirat, diberikan paham di dalam agama. Masya Allah. Ini doanya. Ini katanya kata guru dulu yang diamalkan pertamanya ini sama Syekh Khalil Bangkalan Madura. Maka luar biasa ini doa Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna bi ibadika sholihin dunyanan wa ukhranan wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nah ini Bu, kalau mau punya anak ahli ilmu 3 kali ya ba'da sholat ya, 3 kali. Hafal tidak? Banyak amat Pak Ustadz yang harus dihafalin. Ya kan ini namanya ilmu. Betul tidak? Betul tidak? Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan sekali lagi anak-anak kita menjadi anak yang berakhlak yang mulia. Amin. Yang ketiga, wahullatuhu sholihin. Orang yang suka dekat sama orang-orang sholihin. Nah ini suatu kebahagiaan kata Nabi Bu. Karena apa? Riyadul Jannah kalau di tanah suci adalah riyad, yaitu raudhah, makom Nabi Muhammad. Tapi kalau di Mekah terutama Baitullah. Kalau bukan di tanah suci Riyadul Jannah ini apa? Majlis taklim. Makanya di sini mau penutupan sementara mau menyambut Ramadan. Mudah-mudahan Syawal mau dimulai lagi, semuanya panjang umur. Kata Nabi, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa orang yang berniat keluar untuk mencari ilmu, maka semata-mata ada di dalam jalan Allah sampai dia pulang. Masya Allah. Mudah-mudahan termasuk ya Bu ya. Makanya kata guru saya dari Banten nih, niatin ibu-ibu semuanya, kalau sekarang penutupan ngajam dalam hati, ya Allah sekarang ini penutupan dulu pengajian majelis apa ini teh? Raudhatun Nisa. Ya Allah, kalau memang saya panjang umur, ntar bulan Syawal mau dimulai lagi sama Bu Ustazah, mudah-mudahan insya Allah saya mau ngaji lagi. Harus gitu Bu. Misalkan ibu tidak sampai ke bulan Syawal, Ramadan meninggal, maka ibu meninggalnya syahid akhirat. Dengan keadaan meninggal martabatnya seperti orang yang ada di ponpes, yaitu pondok pesantren. Maka niatin ngajak ya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin. Maka doain guru-guru kita yang suka memberikan ilmu kepada kita, ditambah-tambah lagi ilmunya yang barokah. Sayang sama guru-guru sama sayang tidak, mudah-mudahan diberikan istiqomah. Amin. Bu, saya terakhir nih ya, ada hikayat dari guru. Kalau kita naik kereta api jurusannya misalkan ada 2 yang dituju. Yang pertama yang dituju adalah jurusan kota. Yang kedua jurusannya ini tong sampah. Jadi sampah ini di mana tepatnya?
Apa? Bantar gebang. Gambarannya kita ini banyak dosa, kita banyak durhaka, kita banyak kesalahan, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih Bu, gambaran kereta dua, tujuannya kota sama tempat sampah Bantar Gebang. Yang kota ini secara hakikat adalah surga, yang sampah ini adalah neraka. Makanya kalau kita pengen selamat supaya tidak masuk ini kena tempat sampah neraka, maka gerbong kita tempelkan untuk jurusan ke kota supaya kita masuk. Caranya kita dekati sama para ustazah, orang yang memang ahli punya ilmu dalam agama. Betul Bu? Nih Bu, kalau guru agama masuk surga ini tidak mementingkan dirinya sendiri, keluarganya sudah masuk, anaknya, mungkin saudaranya sudah beres, nunggu jamaah bapak-bapaknya belum masuk, ditunggu jamaah ibu-ibunya, Raudatun Nisa belum masuk, ada nama Ici, ada Isa, Ico, ada semua ada, Titin, Ito, nggak ada. Oh alhamdulillah. Apa tuh yang ada? Cocok ada. Nah ini ditunggu sama ustazah. Ustazah kenapa belum masuk? Keluarga engkau udah, jamaah yang anak-anak udah, bapak-bapak, jamaah suami engkau udah, ada, ibu-ibu udah. Ada satu, siapa? Si Mimin. Si Mimin, iya suka ngaji? Enggak. Si Mimin suka berjamaah sholat? Enggak. Tapi si Mimin suka bawain sendal saya kalau saya banyak acara. Dia tidak sholat, kan dia jarang ngaji. Kenapa harus dia masuk ke surga? Karena dia ada sifat mahabbah kepada saya, menghormati daripada ilmu ustazah. Maka saya akan bakal saya masuk, akan diajak ke dalam surga. Bu, tukang bawa sendal bisa masuk ke surga. Tapi ibu-ibu jangan punya prinsip, enggak, mungkin saya pulang nggak sholat, nggak ngaji, bawain sendal ustazah aja. Jangan ya Bu ya, itu mah gambaran ustazah bisa nyelamatin jamaah. Yang terakhir Ibu, yaitu kata Nabi, kebahagiaan untuk seseorang ini yakni wa ayyakuna rizquhu bi baladihi. Awas Bu, keadaannya rizki yang dihasilkan dalam negeri kita. Intinya kita mensyukuri nikmat yang banyak dan yang kecil. Kata ulama, rizki ini ada 4 ya. Yang 4 ini akan diberikan kepada orang masing-masing. Yang salah satunya rizki maksum. Ini rizki maksum Pak, tidak akan pernah tertukar. Misalkan nih ibu-ibu di sini, saya dapat berkat apa? Beseknya gede apa kecil ya? Kok ustazah mah gede, saya mah kecil? Karena hakikatnya di dalam berkat ini ada nama, tidak akan tertukar. Ustazah nggak ada namanya berkat gede, ternyata dibawanya sama jamaah di sini. Sama siapa? Sama si Mimin. Mungkin itu berkat gede, namanya si Mimin. Makanya Ibu ya, rizki yang besar kita syukuri, rizki yang kecil kita syukuri. Nih saya mau tanya, pengen gak kita berkah usaha? Pengen tidak? Pengen kita berkah daripada rizki? Pengen? Ya Bu, abdi rek nanya, ya bahasa Sunda, bahasa Salib. Pengen tidak nih, kalau kita mau punya acara besar pada waktunya gede miliknya, mau nggak? Ibu-ibu mau hajatan, rezekinya cuma sedikit, syariat daripada besan, daripada mempelai pria cuma diberikan sedikit, tapi waktu acara pengen punya rezeki gede. Pengen tidak? Pengen tidak? Bapak-bapak punya usahanya kecil tapi punya acara ini melebihi daripada gajinya, tapi pengen punya rezeki untuk menutupi daripada acara tersebut. Pengen? Nih saya Bu dapat nih dari kitab I'anatul Thalibin jilid kedua karangan Syekh Ibnu Hajar. Bu amalin nih, mau diamalin tidak?
Kalau kata guru saya mah ini teh pohon uang namanya. Jadi waluya waktu perlu aya, begitu bahasa Sunda mah waluya. Jadi kalau kita mau Ramadan di sini belum kelihatan rezekinya, tapi insya Allah berkah ngamalin ini Ramadan kita banyak rezeki. Beli ini bisa, beli ini bisa, beli ini bisa, karena kita punya ATM dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pengen diamalin nggak? Insya nih Bu, nih oleh-oleh dari saya ya, mudah-mudahan ini ilmu bermanfaat, amin. Kata ulama di dalam itu kitab, nih ngamalinnya ini potong kuku hari Kemis ba'da asar. Potong kuku hari Kemis ba'da asar. Catat nih ya, potong kukunya ini dulu nih, belah kanan dulu nih. Ada kanan, ada tangannya, sok gini semuanya. Nih ada kanan, ada nih, ini dulu, ini apa namanya, telunjuk. Ini yang pertama yang harus dipotong hari Kemis ba'da asar. Yang kedua ini apa ini, dari tengah. Kalau misalkan ayam mau bertelur gini biasanya, oh kagak, oh ini tuh kalau yang ini kegedean. Nah yang kedua ini, yang ketiga jari manis, yang keempat, yang kelima, nah ini ya. Terus yang ke belah kiri ini dulu. Nah belah kiri ini kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, baru ibu jari. Terus kemudian kalau kaki mana? Nah kalau kaki dari mulai kelingking belah kiri. Ada nggak kelingking belah kiri? Nah ujungnya kelingking belah kan. Nah, paham nggak? Nah ini Bu ya ilmu, kalau kita amalin insya Allah kita akan dapat rezeki. Kalau memang kita mau apapun yang keluar dari kemampuan kita, maka Allah akan memberikan solusi dari mana aja sisinya, datangnya, tapi isinya berkah. Insya. Yang pertama saya silaturahmi terutama kepada Bapak Haji Sarmili sekeluargi dan kepada para jamaah semuanya. Mudah-mudahan membuahkan panjang umur dan berkah rezeki. Dan yang kedua, suruh Uje mengisi, mudah-mudahan menjadikan apa-apa yang disampaikan ilmu yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu, saya boleh pantun, boleh pantun, boleh. Tapi boleh, tapi buka. Kemang koko, kemang kopi, kemang kalayar di sepan. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah Ta'ala harus banyak baca Al-Quran. Cakep gitu tuh. Balik deh cak. Kemang koko, kemang kopi, kemang kalayar di sepan. Kalau kita ngaku cinta kepada Nabi harus banyak baca sholawatan. Cakep tidak? Cakep. Bahasa Sunda boleh? Ulah sok cicing dina lawang panto kusabab ngahalangan kanu liwat. Ulah sok lilatring pidato kusabab perut geus teu kuat. Ya asok aja tuh. Ini wajah-wajah yang lapar ini. Betul gitu, betul? Bapak Haji Sarmili sudah menyediakan kita langsung santap bareng-bareng. Biasa aja tuh Bu. Ini yang tengah nih girang banget nih. Mudah-mudahan panjang umurnya, amin. Laisal pirok walakinal pirok lisaut, perpisahan bukanlah perpisahan tapi menimbulkan kerinduan. Insya Allah kita akan bertemu kembali di dalam segmen yang sama, di dalam gelombang apa? Gelombang yang sama. Cek aja Kiai Mandala Muda di dalam YouTube sudah tertera. Insya mudah-mudahan semua yang hadir di sini dapat keberkahan. Amin. Hud masofa wadama kadar, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Jangan kita kesini pakai sena jepit, baliknya bawa karpil. Mudah-mudahan ini yang baik
didapat sama kita semua, yang jeleknya diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.